Shalom saudaraku sekalian, di mana saja Anda berada. Senang kita boleh tetap berjumpa di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, di mana sepanjang kuartal ini tema atau judul besar kita adalah Injil dalam Kitab Galatia. Dan pada episode kali ini kita akan membahas pelajaran yang ke-10 dengan judul 2 Perjanjian. Terima kasih Anda selalu bersama dengan kami, dan di studio sudah hadir narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta David Panjaitan. Shalom Pendeta Panjaitan. Shalom saudara Bruce dan pemirsa di rumah. Saudaraku sekalian, seperti biasanya di dalam episode-episode ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, saya ingin selalu memulai atau mengawali dengan ayat hafalan. Kali ini ayat hafalan kita terdapat dalam Galatia pasal 4 ayat 26. Mari silakan kita membuka Alkitab kita atau buku Sekolah Sabat kita dan membaca Galatia 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Pendeta Panjaitan, Ya. 2 Perjanjian. Ayat kita, Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Nah, apa kaitan dari Yerusalem surgawi dan kemudian siapakah perempuan yang merdeka itu? Baik, saudara Bruce dan pemirsa di rumah, kalau kita mau mengkaitkan dua kalimat ini antara 2 perjanjian dengan ayat inti, sebetulnya ini adalah intisari dari apa yang akan kita bahas satu pekan ke depan. Ya, satu pekan ke depan. Baik, saya akan bacakan dari Sahabat Petang di alinea pertama. Umat Kristen yang menolak otoritas perjanjian lama seringkali melihat pemberian hukum di Sinai tidak konsisten dengan Injil. Ini latar belakang orang-orang Kristen, termasuk apa yang dipikirkan oleh orang-orang Galatia. Kenapa? Tentang sikap daripada Rasul Paulus. Mereka menyimpulkan bahwa perjanjian yang diberikan di Gunung Sinai mewakili satu masa dispensasi. Itu pengertian mereka, ya, dalam sejarah manusia di mana keselamatan didasarkan pada penurutan hukum Taurat. Namun, karena manusia gagal memenuhi tuntutan hukum Taurat, Allah, menurut mereka, membuat perjanjian yang baru, sebuah perjanjian kasih karunia melalui jasa Yesus Kristus. Demikianlah pengertian mereka tentang 2 perjanjian itu. Yang lama didasarkan pada hubungan Taurat, dan yang baru didasarkan pada kasih karunia. Oke, saya lanjutkan. Legalisme yang ditentang oleh Paulus di Galatia adalah sebuah kemurtadan, bukan hanya terhadap kekristenan, namun juga terhadap perjanjian lama itu sendiri. Wah, ini kan satu kalimat yang menarik ini. Mereka menganggap legalisme itu mendukung perjanjian lama, tapi kalimat ini mengatakan justru perjanjian terhadap atau kemurtatan terhadap perjanjian lama itu sendiri. Saya pikir itu satu hal yang perlu dimengerti oleh orang-orang yang legalisme. Lalu berikutnya ini, 2 perjanjian bukanlah menyangkut masalah waktu, melainkan merupakan refleksi dari sikap manusia. Jadi bukan term waktu ini masa diselamatkan oleh perbuatan, lalu ini diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus dan pelajaran Sekolah Sabat kita. Yang dimaksud adalah 2 perjanjian ini adalah refleksi daripada sikap manusia. Itu mewakili 2 cara yang berbeda untuk berhubungan dengan Allah, yang dimulai sejak zaman Kain dan Habel. Saya pikir ini Rasul Paulus seorang yang sangat mengerti betul tentang perjanjian lama. Perjanjian yang lama merefleksikan golongan manusia yang memiliki sifat seperti Kain, bersandar pada perbuatan mereka sendiri sebagai upaya untuk menyenangkan Allah. Sebaliknya, perjanjian baru mewakili pengalaman mereka yang memiliki sifat seperti Habel, bersandar sepenuhnya pada kasih karunia Allah untuk dapat melakukan segala sesuatu yang Dia telah janjikan. Jadi inilah dasar yang diperbaiki oleh Rasul Paulus, bahwa perjanjian lama dengan perjanjian baru, apa yang terjadi di perjanjian lama, apa yang terjadi di perjanjian baru, itu hanya menunjukkan refleksi daripada sikap manusia. Itu poin pertama yang mau saya sampaikan, Saudara Bruce. Lalu yang berikutnya,
kita masuk kepada hari Minggu, masalah perjanjian, dasar perjanjian. Biasanya perjanjian itu mengikat, ada persetujuan, ya baru ada apa? Sebuah perjanjian. Dan biasanya zaman dulu perjanjian itu selalu diwujudkan atau diikat oleh korban-korban. Ya, korban-korban yang terjadi di dalam perjanjian lama. Baik, saya akan bacakan di sini. Perjanjian itu seringkali melibatkan upacara penyembelihan hewan sebagai bagian dari proses pembuatan atau sebuah perjanjian. Pembunuhan hewan-hewan tersebut melambangkan apa yang akan terjadi pada pihak yang gagal memelihara janji dan kewajibannya dalam perjanjian itu. Itu adalah dasar dari sebuah apa? Sebuah perjanjian. Memang untuk menjawab pertanyaan Saudara Bruce tadi, kita agak sedikit melenceng lebih jauh dulu dari keterangan Rasul Paulus ini. Lalu di alinea terakhir, sementara pernikahan, pekerjaan dan hari Sabat adalah bagian dari perjanjian penciptaan, titik beratnya ada pada perintah Allah untuk tidak memakan buah larangan. Sifat dasar perjanjian itu adalah menurut dan hidup itu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Menurut dan hidup dengan sifat alam yang diciptakan selaras dengan Allah, Tuhan tidak meminta satu hal yang mustahil. Sebelum berdosa, penurutan merupakan kecenderungan alami manusia. Namun Adam dan Hawa memilih melakukan sesuatu yang tidak alami, dan dengan tindakan itu mereka bukan hanya memutuskan perjanjian penciptaan. Ingat, dasar perjanjian itu ada korban. Siapa yang melanggar akan ada apa? Kerugian di pihak yang melanggar. Lalu poin yang menarik di sini adalah penurutan dan hidup itu adalah konsep dasar dari pada alamiahnya Adam dan Hawa sebelum berdosa. Tetapi mereka memilih untuk tidak melakukan yang tidak alamiah. Ya, tidak yang apa? Alamiah. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Allah harus membuat satu jalan untuk memulihkan hubungan yang hilang akibat pelanggaran Adam dan Hawa. Dia melakukannya dengan meresmikan pada saat itu juga sebuah perjanjian kasih karunia yang didasarkan pada janji datangnya seorang juru selamat. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Allah memberikan perjanjian, lalu manusia atau dalam arti Adam dan Hawa melanggar. Lalu kabar baiknya adalah Allah langsung membuat jalan keluarnya. Ya, itu hal yang sangat mendasar sekali yang perlu dipikirkan oleh semua umat manusia. Pada waktu terjadi pelanggaran itu, maka Allah langsung membuat jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Itu dicatat dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Itulah cikal bakal upacara korban yang akan dan terus dilakukan sejak zaman Adam, zaman Abraham, zaman Nuh, lalu juga sampai zaman Musa, bahkan sampai kedatangan Yesus yang pertama kali sebelum Yesus disalibkan di atas kayu salib. Nah, untuk menanggapi pertanyaan Saudara Bruce, kita akan masuk kepada bagian yang kedua dari judul dan juga ayat inti. Baik, saudaraku sekalian, sebelum kita melanjutkan bagian yang kedua di dalam diskusi ringkasan pelajaran sekolah Sabat, mari kita dengarkan pesan-pesan yang berikut ini. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me. In heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. What is Tell the World? Tell the World is not another program. It is not even a plan. It is an overarching vision. It defines our unique Adventist mission
to reach the world with the good news of salvation and the glad tidings of Christ's return. Tell the world. 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 Baik pemirsa sekalian, dua perjanjian di dalam pelajaran kita, apa hubungannya dengan ayat inti di dalam Galati 4 ayat 26, yaitu Yerusalem surgawi dan perempuan yang merdeka. Pendeta Panjaitan? Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan keterangan saya tadi. Kalau kita ikuti hari per hari pelajaran sekolah sahabat kita, ada hal yang kronologis atau tahap-tahap dari pengertian seperti pertanyaan saudara Bruce yang awal tadi. Baik, kita masuk kepada hari Senin, perjanjian Abraham. Allah mengadakan perjanjian kepada Abraham bukan karena tindakan Abraham, tapi memang Allah mempunyai inisiatif untuk membuat perjanjian itu. Baik, saya akan bacakan di alinea pertama. Karena Allah dan bukan Abraham yang berjanji, Abraham tidak mendapatkan kemurahan Allah melalui usaha atau perbuatannya. Dalam ayat itu juga tidak ditemukan indikasi yang menyatakan bahwa Allah dan Abraham bekerja sama untuk membuat perjanjian. Itu kita bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 5, yang mana janji Allah adalah, Abraham, engkau akan menjadi umatku dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Itu adalah perjanjian antara Allah dan Abraham. Poin yang mau saya tekankan adalah bukan karena usaha dari Abraham, bukan karena dua usaha dari Allah dan Abraham, tapi hanya Allah saja. Oke, kita lanjutkan. Di pelajaran hari Selasa, Abraham, Sarai, dan Hagar. Sekolah sahabat kita mencatat bahwa selama 10 tahun Abraham menunggu kehadiran daripada janji atau penggenapan daripada janji Allah dengan hadirnya seorang anak. 10 tahun, coba saudara bayangkan, 10 tahun bukan waktu yang singkat. Ada kutipan yang menarik yang saya mau bacakan di sini. Apa yang terjadi antara Abraham, Sarah, dan Hagar. Di alinea yang kedua, mereka menyimpulkan bahwa Allah memerlukan bantuan. Allah berjanji kepada Abraham, lama ditunggu, lalu Sarah berpikir, berarti Allah perlu bantuan. Itu sama saja seperti yang difahami oleh orang-orang Galatia. Oleh karena perbuatan saya, maka keselamatan itu bisa menjadi bagian kita. Itu poin yang ditekankan oleh pelajaran sekolah sahabat kita antara Abraham, Sarai, dan juga Hagar, selir daripada Abraham. Kadang kita sering berpikir, Allah perlu bantuan tindakan saya, perbuatan saya, penurutan hukum saya. Itu yang dipikirkan oleh manusia zaman sekarang, juga zaman Galatia. Lalu kita masuk kepada hari Rabu, Hagar dan Gunung Sinai. Saya pikir ini satu perbandingan yang diambil oleh Rasul Paulus yang sangat menarik, perbandingan antara Hagar dan juga Gunung Sinai. Baik, saya akan bacakan beberapa tulisan di sini. Di alinea pertama bagian pertengahan. Dia tidak meminta bangsa Israel berjanji untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan berkatnya. Jadi Allah tidak pernah katakan, oke, kamu berjanji dulu supaya kamu dapat berkat. Allah tidak pernah tuntut demikian. Penurutan bangsa Israel ada respon terhadap berkat-berkatnya. Kata Ibrani yang diterjemahkan dengan menurut dan memelihara dalam Keluaran 19 ayat 5 secara langsung berarti mendengarkan. Firman Allah tidak menyatakan keselamatan oleh perbuatan. Sebaliknya, Dia menginginkan agar bangsa Israel memiliki iman yang menggambarkan respon Abraham terhadap janji-janjinya. Allah memberikan 10 hukum di Gunung Sinai. Lalu respon daripada orang Israel itu adalah sebagai bukti bahwa mereka sudah menerima berkat-berkat itu. Artinya apa? Orang-orang Israel menerima janji itu secara rohani. Lalu Hagar, apa hubungannya Hagar? Kelahiran Ismail bukan didasari oleh janji rohani, tapi didasari oleh keinginan daging. Oke, kembali kepada pertanyaan saudara Bruce dari
dua perjanjian dan ibu Yerusalem Sorgawi adalah perempuan merdeka, adalah ibu kita. Kita dalam arti orang-orang yang meyakini kita diselamatkan oleh iman, lalu penurutan hukum itu adalah respon kita, sama seperti Ishak yang dijanjikan oleh Allah. Dan ibu daripada Ishak itu adalah Sarah, seorang ibu yang bebas, dia bukan seorang budak. Artinya orang-orang yang mempunyai faham seperti Rasul Paulus, diselamatkan oleh karena iman saja, diselamatkan oleh karena kesetiaan Yesus saja, itu adalah orang-orang yang menerima janji berdasarkan Roh Suci atau janji berdasarkan Roh. Tetapi orang-orang yang menerima atau mempunyai faham bahwa diselamatkan oleh perbuatan, itu sama seperti keturunan Hagar, budak daripada Sarah, dan juga sama seperti Ismail yang lahir berdasarkan keinginan daging. Jadi saudara Bruce, agak panjang saya punya keterangan. Dua janji yang berdasarkan rohani, dan juga janji atau penggenapannya berdasarkan apa? Badani, yang dilambangkan kepada Sarah dan Ishak, disalambangkan Hagar, Gunung Sinai, dan juga apa? Ismail. Itu hubungan antara judul dan ayat inti, walaupun keterangan saya agak sedikit melebar dan agak sedikit panjang. Tidak apa pendeta, memang tugas kita adalah untuk bagaimana semua yang luas itu kita padatkan menjadi singkat tapi jelas. Mendengarkan uraian dari pendeta David tadi, saya jadi berpikir kasihan juga ya Hagar ini. Dia itu seorang yang diusir, kemudian dia, kalau saya boleh katakan, korban daripada suatu persekongkolan. Sekolah Sahabat juga menyebutkan persekongkolan itu memang terjadi. Dia terusir seorang diri bersama dengan anaknya Ismail. Dan bagaimana Rasul Paulus menekankan satu poin yang sangat penting, tapi menggunakan ilustrasi daripada Hagar, Hagar dan Sarah ini, untuk menggambarkan dua jenis perjanjian, dua jenis manusia, dua jenis ibu, dan satu menggambarkan perjanjian berdasarkan pembenaran diri, dan satu menggambarkan perjanjian tentang mengandalkan Tuhan. Baik saudara pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah break, di mana kita akan dengarkan pesan-pesan yang penting berikut ini. Mumpung lagi break ini, saya mau ingatkan doa P4, dan jangan lupa doa 777. Kita sebagai umat Advent diharapkan berdoa jam 7 pagi atau jam 7 petang selama 7 hari. Kami di kantor Uni lakukan ini. Kami berdoa bersama-sama, kemudian melakukan doa dengan format ACTS atau P4, dan luar biasa, dalam tahun ini kami boleh mengalami satu pengalaman kebangunan rohani yang dapat memperbaharui kerohanian kami, rumah tangga kami bahagia, dan pelayanan kami semakin hidup-hidup dalam melayani jemaat. Kami rindu Anda lakukan itu. Baik pemirsa sekalian, tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar tentang bagaimana Hagar dan Sarah dan dua perjanjian yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 4 ayat 21 dan seterusnya. Nah, tadi mungkin akan dilanjutkan keterangan dari pendeta, yaitu tentang Yerusalem Surgawi. Apa yang dimaksud dengan Yerusalem Surgawi ini, pendeta? Baik, terima kasih. Itu kita bisa dapat jawabannya di hari Kamis. Ya, mungkin kita bisa baca di hari Kamis.
Uraian singkat yang diberikan Paulus tentang sejarah Israel dirancang untuk menentang pendapat yang dibuat oleh lawan-lawan yang menyatakan bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Abraham dan bahwa Yerusalem, pusat kekristenan Yahudi dan hukum Taurat, adalah ibu mereka. Ini adalah Yerusalem badani, Yerusalem yang waktu itu mereka yakini adalah sebagai pusat daripada kekristenan dan juga hukum apa? Taurat. Lalu berikutnya, sementara bangsa-bangsa lain mereka anggap tidak sah. Bila mana mereka sungguh-sungguh ingin menjadi pengikut Kristus, terlebih dahulu mereka harus menjadi anak Abraham dan tunduk pada hukum sunat. Lihat apa yang diyakini oleh orang Galatia waktu itu. Oh, kalau mau menjadi orang Kristen harus disunat, karena mereka menganggap Yerusalem badani itulah pusat dari segala-galanya. Yang lain itu tidak benar. Lalu kalimat berikutnya ini yang paling menarik. Kebenaran sejati menurut Paulus adalah sebaliknya. Kaum legalis ini bukanlah anak-anak Abraham, tetapi anak yang tidak sah seperti Ismail. Kenapa? Karena anak Abraham itu dilahirkan berdasarkan rohani, roh, perjanjian roh. Tetapi kelahiran Ismail didasarkan oleh keinginan apa? Keinginan daging. Baik, saya akan bacakan selanjutnya. Dengan menempatkan iman mereka pada sunat, mereka bersandar kepada keinginan daging, seperti saya katakan tadi. Sebagaimana yang Sarah lakukan terhadap Hagar, dan sama seperti yang bangsa Israel lakukan terhadap hukum Allah di Sinai. Umat percaya yang berasal dari bangsa-bangsa lain sesungguhnya adalah anak-anak Abraham, bukan secara alami, namun seperti Ishak dengan kuasa supra alami. Seperti Ishak, mereka adalah kegenapan janji yang telah dibuat pada Abraham. Seperti Ishak, kebebasan yang mereka dapatkan adalah hasil dari kasih karunia ilahi. Seperti Ishak, mereka merupakan bagian dari perjanjian itu. Jadi, ibu Yerusalem rohani itu adalah bukan secara badani. Kenapa? Karena Yerusalem sorgawi itu kita bisa diangkat menjadi anak daripada ibu itu oleh karena supra alami, bukan oleh karena daging, ya, bukan oleh karena perbuatan kita. Itulah faham daripada orang-orang Galatia bahwa kita bisa menjadi anak Allah, bisa menjadi ibu sorga, menjadi anak dari ibu sorgawi itu oleh karena perbuatan. Tetapi yang ditekankan oleh Rasul Paulus sama seperti siapa? Ishak bisa menjadi anak ibu sorgawi itu oleh karena kuasa supra alami, kuasa di luar alami, yaitu kuasa siapa? Kuasa Roh Suci dengan kematian Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Bagaimana kita dapat meyakini diri kita bahwa kuasa itu boleh kita miliki sekarang ini? Baik, kembali ingin saya sampaikan ayat tentang iman, yaitu Ibrani 11 ayat pertama. Sering orang membicarakan iman hanya sampai di sini saja, tetapi saya ingin tambahkan ayat 3, Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti. Ya, respon kita di pelajaran Sabat yang ketiga di pelajaran hari Rabu, saya ingat iman itu adalah respon kita. Kita sudah sama-sama tahu, kita sudah sama-sama pelajari melalui firman Tuhan bahwa Allah sudah mati di atas kayu salib, lalu Dia bangkit dan naik ke sorga untuk menebus kita. Persoalannya adalah apa respon kita. Janji Allah kepada Abraham, kamu akan menjadi keturunanku. Janji itu juga menjadi bagian kita. Dan itu dijabarkan di dalam kelahiran daripada Ishak dan Ismail. Ishak lahir berdasarkan janji rohani, Ismail lahir berdasarkan keinginan daging yang dipikirkan oleh Sarah. Berarti Allah memerlukan pertolongan. Saudara Bruce, ada yang mau saya tambahkan dari keterangan saya tentang aplikasi di pelajaran Kamis petang. Hari Kamis bagian alinea terakhir di atas yang huruf cetak tebal itu. Sebagai keturunan Ishak secara rohani,
kita tidak perlu heran bila mana kita menderita kesukaran dan perlawanan, bahkan dari dalam gereja itu sendiri. Kadang kita menganggap apabila kita menjadi keturunan yang sah secara rohani, kita anggap mulus-mulus semua. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena diambil di dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai 12, diceritakan di sana tentang bagaimana Ishak bergaul dengan Ismail, lalu Sarah melihat mereka bergaul bersama, lalu ada yang menertawakan Ishak ini, aduh si Ishak ini begini. Padahal sebetulnya yang sah itu adalah siapa? Ishak. Bisa jadi kita mendapatkan seperti yang ditulis oleh Sekolah Sabat ini, kesukaran, perlawanan, dan jangan bayangkan dari orang lain. Jangan bayangkan itu. Bisa jadi itu juga datang dari mana? Dari gereja kita. Baik pemirsa sekalian, kita telah mendapatkan suatu pelajaran yang sangat indah dari episode kali ini. Dan kalau saya ingin menarik satu garis lurus dari apa yang sudah kita diskusikan, kita mendapati bahwa Allah memberikan suatu perjanjian yang kekal, bukan saja pada waktu zaman Abraham, tapi sejak nenek moyang kita di Taman Eden. Ya, Allah memberikan suatu hukum yang kekal yang tidak dapat berubah, suatu perjanjian yang diperbaharui kemudian pada di dalam kehidupan Abraham, kemudian ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus. Dan kita mendapatkan satu kekuatan bahwa kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kasih karunia dan anugerahnya, maka inilah yang betul-betul menjadi tanda bahwa kita adalah putra putri Allah, dan kita akan mewarisi Yerusalem sorgawi yang menjadi impian kita. Baik pemirsa sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Waktu menunjukkan bahwa kita harus akhiri acara ini, dan Pendeta Panjaitan kembali akan mendoakan pemirsa sekalian. Kembali kami bersyukur Tuhan, janji-Mu kepada kami bahwa kami adalah keturunan-keturunan yang berdasarkan roh ya Tuhan. Kiranya janji itu semakin menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa kami adalah ahli waris kerajaan surga ya Tuhan. Kami berdoa kepada seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Berikan kebutuhan mereka menurut rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan, pertemukan kami dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.